Pagi ini saya ingin menjawab sedikit seperti tuduhan kepada saya dari Patrice Allegro yang mengatakan bahwa saya ini relativisme, kemudian juga menerima independentisme atau yang dikatakan menyamakan agama-agama. Dan saya akan coba menjelaskannya supaya Patrice Allegro dapat memahami apa yang saya pikirkan, dan dialog yang tidak mengalahkan ini boleh berlangsung. Dan saya berharap juga dialog yang saya lakukan bersama dengan Patrice Allegro ini bisa menjadi sebuah dialog yang konstruktif, yaitu dialog yang tidak mengalahkan tapi saling memperkaya diri saya sendiri, demikian juga Patrice Allegro dan juga umat Protestan dan umat Katolik. Jadi sekali lagi saya hari ini akan menjawab tuduhan Patrice Allegro yang diterbitkan pada video yang terbit pada pagi-pagi hari sekali hari ini, tanggal 3 Oktober 2024, yang secara langsung ditujukan kepada Dr. Binsar Huta Barat. Tapi dalam judul video nama saya ditulis Binsar Sitompul, dan saya melihat dia menyebutkan nama saya Binsar Sitompul dan Binsar Huta Barat. Mungkin saya juga tidak apakah kesalahan atau ada hal yang lain. Tetapi kalau melihat dari isi videonya, dia jelas-jelas membahas tentang video saya. Patrice Allegro mengatakan bahwa Dr. Binsar Antoni Huta Barat adalah relativisme yang melanggar prinsip agama. Patrice Allegro kemudian mengingatkan saya agar tidak jatuh pada relativisme moral yang sama sekali saya belum pernah bahas, dan itulah yang dijelaskannya dalam videonya. Patrice Allegro juga menuduh saya independentisme, yaitu yang menyamakan agama-agama. Menurut Patrice Allegro, itu terungkap, pandangan saya ini terungkap ketika dia mendengarkan video saya. Karena itu saya perlu klarifikasi pada hari ini. Pertama-tama saya juga berterima kasih kepada Patrice Allegro yang menyatakan dia bukanlah peneliti empiris. Jadi saya juga tidak akan meminta dia untuk masuk dalam penelitian empiris karena bukan bidang kajiannya dia, bidang keahliannya. Tapi tampaknya penelitian metafisika Tapi lebih kepada penelitian agama atau teologi berdasarkan iman dengan menggunakan alat analisisnya filsafat Namun karena penelitian teologi juga menggunakan metode ilmiah, maka penelitian teologi ini bisa disebut teologi ilmiah. Memang tidak semua setuju, Tapi bagi saya karena penelitiannya menggunakan metode ilmiah, bisa juga disebut teologi ilmiah. Mungkin itu juga akan dibahas lagi nanti kalau kita bicara tentang bagaimana perumusan dogma segala macam Generalisasi yang dirumuskan melalui analogi juga bergantung dari data. Jadi jangan berpikir bahwa penelitian itu tidak bergantung dari data. Walaupun penelitian agama tetap ada datanya. Datanya tadi ada tradisi, ada Alkitab kan. Nah, kemudian dari data-data itu, data-data tradisi, data dari Alkitab, kemudian menggunakan metode penafsiran. Kemudian dapatlah rumusan. Jadi generasi yang dirumuskan, sekali lagi saya katakan, melalui analogi juga bergantung dari data. Dan ujian rumusan doktrin juga berdasarkan data, yaitu data-data yang diimani. Saya begitu bukan data empiris ini data-data. Karena itu tadi kan saya sebut teologi ilmiah, karena menggunakan metode ilmiah, walaupun ada yang tidak setuju. Dan dikatakan bersumber dari Tuhan. Karena itu tadi, karena dia merupakan teologi, nggak bisa diuji. Misalnya tentang keberadaan Tuhan, mana Tuhannya? Buktikan. Nah, kalau penelitian empiris, mesti ada buktinya Nah, itu karena ini penelitiannya adalah dengan teologi, agama, kita tidak bisa membuktikan, kecuali nanti ketemu di surga. Dan utamanya juga demikian kitab suci tadi saya katakan bahwa dari teologi itu mereka mengandalkan seperti itu. Jadi kalau ada mengatakan sola scriptura, maksudnya itu adalah kitab suci begitu, yang menjadi dasarnya, atau Alkitab Jadi dia lebih berotoritas, tapi bukan hanya menggunakan Alkitab, maksudnya begitu. Mungkin pemahamannya salah kali, karena kalau kita mau lihat juga semua
belajar tentang Alkitab ya belajar studi latar belakang gitu ya, berarti kan itu semua pengetahuan-pengetahuan yang di luar Alkitab ya, sumber lain gitu ya. Nah, itu semua dipakai tradisi segala macam gitu. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai pluralisme yang dituduhkan kepada saya sebagai indifferentisme. Pluralisme agama setidaknya terbagi dua, yaitu pluralisme indifferentisme. Artinya pluralisme yang menyamakan agama-agama. Itu yang dituduhkan kepada saya oleh Patrice Allegro. Dan pluralisme non-indifferentisme, pluralisme yang tidak menyamakan agama-agama. Padahal kalau saya berbicara selalu mengatakan non-indifferentisme. Agama itu beda, agama itu tidak sama, agama itu tidak seragam. Berarti non-indifferentisme. Jadi bukan indifferentisme. Ya. Berdasarkan kedua itu, ya, itu indifferentisme dan non-indifferentisme. Biasanya pluralisme yang dituduhkan oleh Patrice Allegro itu adalah indifferentisme itu dituduh sinkretis. Dia mencampurkan agama-agama, ya, yang disebut juga itu liberal, pluralisme liberal begitu ya. Walaupun saya selalu katakan ya jangan cepat-cepat dalam era sekarang ini menuduh liberal sesat, konservatif juga sesat, kan gitu, sama aja kan ya. Kalau kita lihat kan ada konservatif, ada liberal gitu ya. Nah, dia kalau bicara tentang kurikulum lebih luas lagi, dan biasanya orang kurikulum bisa terima semua. Bukan mencampur, tidak bisa dicampur begitu ya. Tapi kadang-kadang orang berpikir mencampur. Jadi sinkretisme itu kan bukan mencampur agama-agama. Ya kalau mencampur agama-agama ya jadi muncul sebuah agama global juga begitu ya. Kalau yang satu dengan mencampur, satu dengan memaksa. Jadi munculnya agama global itu bisa dengan mencampur, tapi tidak mungkin dengan mencampur itu. Tapi yang bisa adalah memaksa, menyeragamkan begitu. Jadi kalau dikatakan indifferentisme itu apa yang dikatakan sesat, tunggu dulu, lihat dulu begitu ya. Walaupun dikatakan liberal gitu, jadi carilah hal-hal yang kira-kira bisa dipelajari. Jangan saling tuduh sesat menyesatkan. Kemudian apalagi dikatakan, wah moralismenya relatif, nggak bermoral. Jangan-jangan orang-orang liberal itu lebih bermoral lagi dibanding orang-orang yang konservatif. Merasa diri wakil Tuhan, semua dihabisi. Orang liberal menghargai hak asasi manusia misalnya begitu. Ya. Tapi saya tidak akan masuk ke sana. Menurut saya kaum konservatif perlu juga belajar pandangan liberal untuk terus maju. Dan jangan menjadi fundamentalis yang selalu menganggap nilai-nilai lama itu baik. Sehingga pakaian pun mereka menggunakan pakaian yang dulu dan dianggapnya paling baik. Dan menolak model-model pakaian terkini. Kenapa kita tidak bisa menerima yang baik itu? Bukan mencampurkan, menerima segala yang baik. Jadi nilai-nilai inklusif itu juga eksklusif, artinya dia tidak menerima nilai-nilai yang jahat gitu. Inklusif itu nilai-nilai yang baik itu ada pada semua agama, bukan agama tertentu ya, semua agama, tapi bukan menyamakan agama, karena ada yang eksklusif dan ada yang inklusif. Tuduhan Patrice Allegro bahwa saya adalah indifferentisme dan liberal tentu saja tidak tepat ya, apalagi ketika mengaitkannya dengan relativisme. Segala sesuatu relatif, termasuk Tuhan juga relatif ya. Sehingga tidak ada yang absolut. Nah, itu tidak tepat sekali ya. Pluralisme non-indifferentisme yang tidak menyamakan agama-agama ini mengakui bahwa agama-agama itu berbeda, makanya dia tidak menyamakan agama. Tapi secara bersamaan juga agama-agama itu kaya dengan nilai-nilai inklusif, yaitu nilai-nilai yang baik untuk semua. Nilai-nilai inklusif sebenarnya juga eksklusif, tadi saya katakan, yaitu tidak menerima yang tidak bernilai atau nilai-nilai yang jahat gitu, walaupun jahat kan bukan nilai gitu ya, karena tidak menerima nilai-nilai yang tidak baik gitu. Jika kita menyebut Allah kebenaran, Allah itu kebenaran, sumber kebenaran kan, bisakah kita mengatakan bahwa semua kebenaran agama-agama itu bersumber dari Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau saya katakan satu Tuhan banyak agama, saya tidak sedang menyamakan agama-agama, tapi juga tidak sedang jatuh kepada relativisme. Tuhan yang absolut itu memberikan kebenarannya kepada kita yang terbatas secara terbatas. Dalam perspektif Tuhan, kebenaran itu absolut, karena dirinya kebenaran.
Tapi jangan lupa, kebenaran itu tidak ditransfer, dikonstruksi. Sehingga dalam perspektif manusia, ya kebenaran itu dia tidak dapat seluruhnya, karena itu dia sedang berjalan menuju kebenaran yang sempurna. Pluralisme agama non-independentisme adalah pluralisme yang tidak menyamakan agama-agama, tapi percaya bahwa dalam agama-agama itu kaya dengan nilai-nilai inklusif, sehingga perjumpaan agama-agama adalah menemukan nilai-nilai yang dapat memiliki pijakan bersama. Itu yang saya maksud. Jadi pluralisme yang tidak menyamakan agama-agama itu adalah sebuah perjalanan, yaitu perjumpaan agama-agama untuk memiliki dasar bersama. Namun karena keterbatasan manusia akan tetap ada perbedaan. Karena itu saya menolak agama global yang menyeragamkan agama-agama. Bagi saya, nilai-nilai inklusif agama-agama itu juga inklusif ya. Jadi nilai-nilai eksklusif juga inklusif. Universal, baik untuk semua, karena bersumber dari Tuhan. Karena itu saya tidak menerima relativisme yang menyatakan segala sesuatu relatif. Sebaliknya saya mengatakan nilai-nilai inklusif agama yang berbeda itu, dan karena nilai-nilai itu benar dan universal, maka itu juga sebenarnya absolut. Ya, memang belum diterima semua. Nilai-nilai eksklusif agama dalam perspektif Tuhan itu universal dan absolut. Tapi manusia belum mampu mengetahui seluruh kebenaran. Karena manusia belum tahu seluruh kebenaran, maka manusia perlu terus belajar kebenaran. Dan karena ada yang absolut, maka manusia yang belum tahu segalanya itu perlu belajar dan mengikuti yang absolut. Dalam Kristen kita mengenal istilah menjadi seperti Kristus. Kan tidak ada di antara kita yang sama seperti Kristus. Tapi proses menjadi seperti Kristus. Apakah kita percaya akan menuju kesempurnaan yang diinginkan Tuhan, menjadi seperti Kristus? Percaya dong. Tapi apakah sudah terjadi? Belum kan? Nah, seperti itu. Ini harus hati-hati menyebut relativisme ya. Saya bukan orang relativisme. Kebenaran yang Tuhan berikan itu absolut. Tapi dalam perspektif manusia yang terbatas, pengetahuan yang absolut itu dikonstruksi dalam keterbatasan manusia. Jadi dia tidak absolut. Konstruksi manusia kebenaran. Kalau kita mau jujur, tidak ada tafsir yang sempurna. Tidak ada tafsir yang absolut. Kalau tafsir sempurna itu, ya bagaimana bisa? Jujur sajalah manusia yang terbatas itu. Meskipun dikatakan ya, dalam pimpinan Roh Kudus, tetap tidak ada yang sempurna. Coba saja baca di Alkitab tentang para nabi, para rasul, apakah ada yang sempurna? Jika Romo Patris meyakini bahwa Katolik akan menjadi agama yang sempurna, silakan saja. Dalam perspektif Tuhan, bisa saja dikatakan benar. Tapi pada realitasnya, keterbatasan manusia tidak dapat mewujudkannya. Kalau dalam istilah Protestan kan ada gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan itulah yang sempurna. Gereja yang kelihatan, ya begini. Penuh dengan perbedaan seperti Protestan. Tapi bagi saya Protestan itu indah, gitu. Berwarna-warni. Jadi jangan pikir berwarna-warni itu tidak indah. Makin banyak warna makin indah. Tapi mesti ada kesatuan. Yaitu paling tidak kesatuan sebagai sesama umat manusia. Sekali lagi, kalau Anda katakan, wah Protestan begitu banyak. Saya Protestan. Dan segi saya Protestan itu indah. Dan kalau teman-teman Katolik mengatakan Katolik itu keren, saya juga setuju Katolik itu keren gitu. Gak ada percaya, gak ada masalah. Tapi kan gak perlu kan, saya dipaksakan seragam. Sejarah menunjukkan bahwa perjalanan gereja Katolik syarat dengan kelemahan. Gereja itu Katolik, universal, hanya dalam perspektif Tuhan yang sempurna. Realitasnya masih dalam perjalanan mengenal yang absolut secara utuh. Kira-kira demikian, ya sekali lagi saya bersyukur dan senang mendapatkan tanggapan dari Patris Allegro, dan kiranya video saya ini bisa menjadi landasan untuk diskusi yang tidak mengalahkan, diskusi agama atau seperti yang saya sebut, yang saya promosikan, dialog agama yang tidak mengalahkan. Terima kasih.